Kenapa? Tadi siapa yang bilang iya? Dosta. Kenapa? Oh, oke, ganggu. Oh. Yang minggu kemarin sempat masuk yang saya ingat itu ada Mas Noval. Izin keluar dulu Mas Rahmat. Ya, silahkan Mas Rahmat. Mbak Putri ya kalau salah ya. Ini Mbak Putri yang di Izumi bukan? Atau beda lagi Mbak Putrinya? Halo? Mas, ini Langkah Arif juga ini sempat masuk cuman belum perkenalan diri kalau nggak salah. Terus Mbak Fitri udah perkenalan diri belum Mbak Fitri? Oh, berarti Putrinya beda lagi orang ya. Oke. Silahkan yang baru bergabung, mohon diperkenalkan dulu. Atau saya perkenalkan, saya Najar Saiful. Dari minggu kemarin itu karena Nahi untuk mengajar lebih ke sharing ya. Sama saya juga masih belajar gitu kan. N4 gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini gitu ya. Saya sekarang di Jepang, tepatnya di Gunma, Ota ya, di Gunma deket dari Tokyo, mungkin berapa pakai kereta 2 jaman lah kalau lebih. Begitu sekarang di Jepangnya kerja sebagai tokutegino bidang dasar logam. Baik, bagi yang baru bergabung, itu perkenalan dari saya. Baik, ada yang mau nyoba? Dulu mungkin yang duluan hadir sama Mbak Fitri, silakan dirinya. Sebelum kita mulai pembelajarannya. Mosh, できるのかな？もしもし、こんばんは、先生。 Oh iya, konbanwa. Mas Udah Jena sa- juga baru pertama masuk. Hai, sensei. Oke, boleh perkenalan dulu Mas Jena. はい、はじめまして。皆さん、Hai. ジナルです。四国町住んでいます。1年ぐらい日本に住んでいます。 Hai. よろしくお願いします。 Yoroshiku onegaishimasu. Wah, udah di Jepang ya, Mas Jena. Oh, boleh kah? Ah, boleh kok. Enggak deh. Masya Allah, saya juga di Jepang sama-sama. Kirain. Soalnya kerjanya seminggu shift 1, seminggu shift 2 kayak gitu. Oh, ini lagi shift 1 berarti bisa gabung ya. Kebetulan ini 3 minggu ke depan shift 1 karena ada acara odori juga. Jadi masuk deh, lumayan 3 minggu nih. Oke. Mudah-mudahan ada yang bisa Ada diambil. ya, amin. Oke. Baik, Yoroshiku ne, Mas Jena. ya, dua. Hai. Oke. Ada yang mau Bener. Maaf sensei, saya sikapnya nggak bisa pernah kecebur. Waduh. Maaf ya. Oke. Udah juga. Ada yang mau perkenalan lagi teman-teman yang baru yang mungkin bisa memperkenalkan diri? Saya baru bergabung sensei Mas Baboti ya. Oke. Atau mungkin kita mulai aja ya. Atau ada yang mau memperkenalkan diri yang baru masuk? Ayo dulu. Oke teman-teman. Kita ini apa namanya itu? Samakan aja gitu ya materinya sama yang M3, dimulai dari kanji dulu gitu. Asik. Asik. Oke. Ya, kanji ya seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Jepang itu ya nggak bisa terlepas dari namanya kanji ya. Pasti ada kanji. Hiragana katakana aja udah bikin kepala mumet ya. Palinnya lupa tukar-tukar baik katakana mirip-mirip ya. Ini ditambah sama kanji gitu loh.
Wow, Tapi lumayan membantu sih kanji. ya membantu. Terutama ketika ada beberapa kata yang sama, kairu ya, kairu, kairu, Hmm, kairu, susu Kairo. kodok, tuker, pulang, Nah, nukar. susu Kairo Kairo. Hmm, harus fokus konteks. Visioner like that ya, seperti itu. Dan jujur saya juga ya, kanji itu hal yang paling tidak saya sukai di dalam bahasa Jepang. Susah. Dan ya saya termasuk orang yang paling paling nggak mau gitu menghafal tuh, susah tuh, ih greget gitu. Hafal satu yang sebelumnya lupa lagi gitu, gitu aja gitu, jadi kayak Sama juga ya. nggak beres-beres gitu ya. Teksnya doang. Kayaknya kayaknya itu emang ini apa itu, kodrat manusia kali ya. Yang ini udah apa, yang sebelumnya udah lupain, kadang lewat aja. Tapi ya, Balik. nah itulah tantangannya teman-teman, gimana caranya supaya kita itu bisa terus menjaga apa yang telah kita hafal. Mungkin ya kita juga perlu belajar dari para hafiz ya, hafiz tuh bisa ngapalin Al-Quran segitu banyaknya gitu kan. Metodenya mereka mungkin bisa kita tiru gitu kan ya, dalam menghafal Al-Quran ya, bisa kita praktekkan juga untuk menghafal kanji gitu. Salah itu ada kata murojaah gitu ya, yaitu tetap diulang-ulang lagi gitu kan. Cuman caranya teman-teman, saya di sini nggak bisa uh, apa namanya tuh, kasih tips yang bener-bener gitu untuk menghafal, cara menghafal kanji. Karena Beda-beda. ya bagi saya menghafal itu adalah skill masing-masing individu, dan individu itu ada cara tersendiri untuk menghafal. Nggak bisa di satu arah doang gitu. Misalkan saya cara Disamain. menghafalnya baca aja langsung hafal, misalkan saya nggak bisa ya kalau gitu. Misalkan ada Mas Yenal misalkan, sekali bacanya udah langsung hafal, ada kan orang yang seperti itu. Tapi ya ada yang ditulis juga, kadang ya Ah, jangan. ditulis betul betul betul, betul. Beda-beda Ya, metode. kadang lupa lagi. Itu bukan kadang Mas Arif, seringnya lebih. Sering terjadi. Yang masuknya yang kadang gitu ya. Paling udah sama kanjinya, beda arti, cuma beda coretannya doang, Nah, panjang apalagi lebih ya, yang panjang. kayak apa? Ini yang nyebelin tuh apa, kayak Oki Sesuai. sama Inu. Hmm. Coba itu. Ini nyesel banget itu pas lagi tes kebaliknya pilihnya. Ada Ngabelit. Fabulit, ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan Hai. kanji itu, jadi saya nggak bisa kasih tips gimana cara menghafal kanji. Nah teman-teman sekalian, ketika mempelajari suatu hal itu pasti punya metode untuk menghafal masing-masing. Entah itu belajar apapun, nah terapkanlah metode itu untuk menghafal ya. Hai. Jadi jangan ikutin, ya boleh ikutin siapapun dalam menghafal, tapi biasanya passionnya kita itu tuh di mana sih dalam menghafal gitu. Kalau saya cara menghafalnya itu ya diulang-ulang, enggak sih, saya lebih ke dipakai. Yang dipakai itu bakal saya hafal pasti. Entah itu saya pakai bahasa apa itu, ngelayan itu, WhatsApp, Instagram sama orang Jepang native itu kan, ngetik Itu itu sangat juga berguna. bisa itu kan dipakai gitu kan. Atau misalkan kita pakai flashcard, atau misalkan ada aplikasi Duolingo yang lebih bagus juga, ada AI, mungkin sama AI gitu kan ya, chattingan, ngobrol sama apa game ini gitu ya, dan lain-lain. Itu kan nanti keluar tuh teks kanjinya tuh, nah itu mungkin bisa juga untuk mempelajari cepat seperti itu. Tapi sekarang dengan teknologi yang sekarang udah sangat canggih, udah ada AI juga, ini sangat membantu gimana cara kitanya aja untuk memanfaatkan AI tersebut. Nah, buku yang akan kita gunakan itu adalah buku yang telah saya kirim di grup ya. Untuk teman-teman yang belum mendownloadnya, boleh di download
dan saya juga akan share screen otomatis juga. Sebenarnya minggu kemarin tuh udah ada apa namanya tuh, ada masukan dari teman-teman, dari salah satu teman kalian kita di apa aja tuh gantian dan kanji doang. Banyak sarankan tuh kanji sama bumbunya itu ya gantian, jangan kanji itu sampai beres tuh. Itu mungkin nanti kita coba lihat ya minggu depan nanti itu apa materinya, apakah tetap kanji dulu dihabisin atau gimana, dan kita lihat juga gitu kan di sini apakah hidup kelasnya gitu kan dengan materi yang kita bahas ya. Ini kecil ya. Iya, tadi Sakih Hotobi. Selesai. Master. Ini Yang mana sih? Edisi kanji. Tuh, ini oke, udah oke? Kanji. Hai. Hai. Oke. Yang mana sih? Ini saya udah langsung loncat N3. N4 kan, yang baru saya kirim. Yang terakhir. Oh, N4. Di N4 ya, teman-teman. Ada yang salah masuk kah? Kalau yang mau N3, linknya berarti salah. Cari yang satu lagi. Bener kan ya? Ini N4 kan ya? Atau saya yang salah masuk link? Iya, maksudnya yang di grupnya. Yang di grupnya ini yang PDF-nya. Oh, PDF-nya. Yang terakhir dikirim, PDF N4. Oh. Ada. Banyak pilihan N1, N2, N3, N4, N5. Yang paling terakhir aja, chat yang paling terakhir. Itu chat saya yang paling terakhir. Di WA kah? Ya di Google-nya lihatnya oke. Oh. Ini. Oh. Oke. Hai. Oke, ini yang tadi kah? Oke, ada. Hai. Kimosho. Oke. Kimosho nih. Terus nih yang kita menggunakan buku Sumatome ini menurut saya sih cukup simpel dan ringkas ya. Seperti halnya judulnya kan, Sumatome itu kan ringkasan kan. Jadi ringkas, maksudnya nggak terlalu banyak banget satu kanji dibahas mendalam gitu. Jadi cukup beberapa yang mungkin yang paling sering keluar dan sering digunakan gitu ya. Dan mungkin kemungkinan besar keluar di JRPT juga. Oke, sini ada dai ishu kanjo benkyou shimashou gitu ya. Ichime. Pokoknya kaite aru toga biasanya itu highlightnya ya kalau agama, atau misalkan konten yang akan dipakai dalam pembelajaran kanji gitu kan. Biasanya kontennya dulu ditunjukkan, terus biasanya ada kanji yang harus kita cari tahu nih cara bacanya apa gitu. Nah, di bawahnya ada dari isunya. Seperti itu cara menggunakan bukunya. Oke, ada yang bisa bacaan di sini. Ada 1, 2, 3 berapa balon, silakan mau baca yang mana dari yang itu. Kursornya ada juga ya saya. Oke, teman-teman juga yang lain boleh silakan aktif aja, jangan Zen. Yanal-san, yonemimasu. Deru, boleh. Dozo, yonde kudasai. Oke.
Zen, Bu. Hmm. Yang dikurungin itu nggak dibaca. Baca. Kalau misalkan udah bisa baca, baca. Kalau belum, Oh, baca dari ya. dulu Oke. aja gitu. Kayak apa? Bla 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 nanti. Hai. Oke. Oke, Mas. Baik. Zen, Bu. Hai. Zen, Bu Machino. Hmm. Yomi desu ka? Yomi desu ga? Hmm. Imio. Apa itu nggak kelihatan? Kurang besar ya? Kurang jelas sih, saya. Oh. Kurang kayak burung-burung gitu. Kayak masyo jadi mas mimas hai Hebat. kang kanggai masyo Baik. kangkai Kagai masyo masyo ya. kanggai masyo gitu kan angkanya nggak kelihatan. Iya. Itu Ini ya kecil. kanggai Nggak ada lagi. ya hai kanggai Oh, masyo kagai masyo nih. iya makanya kanggai masyo Oke oke oke. oh Hai, kan arigatou gozaimasu. hai sumimasen. Segi yang ini tiga kotak ini ada yang bisa tolong bacakan? Yang lain? Dari Bangka? Adisang. Adisang. Bisa tolong dibacakan? Adi Ilham. Halo? Inai? Dewa Arsisang? Moshi moshi? Arsisang mo inai? David Sang? David Sang? Inai? Ito, si David Sang? Kayote Suara saya te ada? Suara saya jelas? Jelas? hai Jelas sensei sensei. Jelasan ya? Oke oke. Takutnya nggak Mas jelas Arifan? sensei Tadi Mas Arif itu kan ya? Sempat ada suaranya. Mas Arif, apakah bisa tolong dibacakan? Itu Hai. sute kah sensei? Ya ya ya. Doci. Yang tiga ini. Yang ada boneka-bonekanya. Eh, Sute, Heeh. ote, Ya, kayote, oke. Sute. Sute. sute, sute, Sute. Sute. dote, oh, Tot. kayote. Hai. Arigatou gozaimasu. Arif-san. Hai. Tsugi wa Mas Noval. Noval-san. Hai Sensei. Oke. Bisa onegai kah? Ini? Do yomimasu ka? Ya. Terus? Yasude Gakko ni Tsuteimasu. Oke. Apa? Tsuteimasu ya. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Hai. Terima kasih Mas Cina, Mas Arif sama telah bacakan. Coba bahas ya apa maksudnya yang ada di konten ini gitu ya. Dari kanji ini ada kanjinya kayak ini U, terus ini ada ro juga ya. kayo Oke. Sini mari kita nyontek dulu yang bawah ya. Kanji itu ini teman-teman nyatanya. Yang ini tsu bisa dibaca tsu, bisa dibaca su toru, terus bisa dibaca kayou. toru そうだね。つ、とる、通う。
Su. Oke. Nah, di sini kita balik lagi, enggak, sebelum itu artinya Toru ini kan ada yang pernah tahu teman-teman apa artinya Toru? Jalan itu Umum. deh, Jalan di mimpi. perjalanan. Toru apa? Di perjalanan ya. Tuh Dimas. Oke, jalan atau lebih ke melewati Toru. Jalan Sorry mas, kalau jalan kayak Dori, intinya sama kayak ini kanjinya. Ini nih jalan nih, Dori nih. Ada Tori. Hai. Torinya ya street jalan. Kayak misalkan pernah dengar itu masih apa ya? Lupa saya. Ada Dorinya. Nani di Dori gitu. Itu jalan ini, kalau kita kan kayak jalan Insinyur Juanda kalau di Jakarta tuh ya. Jalan Juanda. Juanda Dori jadi. Nama jalan. Nama jalan maksudnya juga. Namanya jalan. Suzuran Dori misalkan. Jalan Suzuran. Tapi jadinya Suzuran Dori. Ini Dori ya bisa Dori. Dan lain-lain. Yoginya. Oke. Terus kalau misalkan kita kerja, dia jadinya melewat. Misalkan kita suka kan ya ngelewatin orang-orang yang lagi nongkrong di warung misalkan. Misi mas, saya lewat ya, gitu ya. Hai. Nah, bisa pakai kata-kata ini. Sini mas, yang tori mas, maaf ya saya lewat. Kayak gitu. Ya. So. Bisa kan ya, kebayang ya. Tori, Wow, mas, saya digunainnya mau Mas. Hai. Ya, Hai, wakariasui. Ya. Terus misalkan sebung irebu komini, tahu komini ya teman-teman ya? Hai. Komini yang Hai, di Sensei. Indonesia mungkin yang di Indonesia ada komini itu convenience store kayak. Ternyata kirain semuanya di Jepang. Oke. Enggak, ada yang di Indonesia juga. Di kombini Alfamart juga kombini Sensei. Iya, simpannya Alfamart, Enggak kan minimarket kombini. ya. Minimarket. So. Nah, itu komini atau Alfamart misalkan kamu lewat mana gitu kan, ketika perjalanan ke sini gitu ya. Komini itu mas gitu kan. Mas. Kombini to orimashita gitu kan. Saya melewati komini. Gakko to orimashita gitu. Saya melewati si sekolah. Tori mas melewati. Hai. Tori mas. Tori mas. Hai. Oke. Tori mas sudah melewati, bisa melewati ya, kita lewat umumnya kita melewati apa gitu. Bisa jalan lagi pakai kendaraan, pakai jalan kaki atau melewati orang depannya ya. Terus ada lagi di bawahnya nih kayo. Ada yang pernah dengar Kayo. Ya, gimana? Kayo imas jadinya. Ini terbatas penggunaannya ya, kayo itu. Dia lebih ke kayak pergi, tapi perginya itu kayak rutin, intens gitu. Intens. Seperti halnya. Pernah dengar. Intinya nggak dibahas, cuma dengar kayo itunya aja kosakatanya. Ya umumnya yang dipakai itu paling ke sekolah ya, sama kerja. Karena itu yang mungkin sering kita, aktivitas yang sering kita lakukan. Dia artinya pergi aja gitu, pergi kerja, pergi sekolah gitu. Simpelnya ya. Tapi dengan kita menggunakan kayo imas berarti ada rutin. Ya, ada rutinitas yang dilakukan. Perginya itu nggak cuma sekali doang gitu kan. Kalau imas di spesifik ya. Ya dia bilangnya itu pas ketika dia bilangnya si kata kerja ikimas perginya itu berlaku ketika dia mengatakan ikimas saja gitu. Ya. Itu beda. Walaupun itu kan orang yang mendengarnya, oh dia pergi ke sekolah,
mungkin kan sekolah cuma sekali doang, ya udah oke. Tapi yang lebih pas itu ketika kita mau pergi ke sekolah itu ya boleh ikimas, tapi gimana kita mau menceritakan ke orang lain gitu kan, ya lebih kayak ditambahkan mainichi gakko ni hayote imasu misalkan kayak gitu ya. Nah ini nih ada di atas yang tadi dibacakan yang terakhir oleh Mas Noval ya, Mas Noval Kayote. ya, ini intinya hayote Hai, imasu. Mas. Apa bedanya gitu, ini kan gimana ini cara kita ngerti ini kayote imas atau te imas atau torimas gitu ya, atau te imas gitu kan. Caranya adalah ya ini yang kalau misalkan saya jawab pasti teman-teman pasti gendok. Makanya itu harus tahu ini tuh arahnya kemana obrolnya kayak gitu. Udah emang seperti itu. Iya. Konteksnya kemana ya? Konteks ini tuh ngobrolin apa gitu. Jadi Ya. Kalau nggak nyambung konteksnya, apa bingung. Hai, Sensei. jadi saya nggak punya tips lain gitu kan. Emang seperti itu teman-teman, harus kita berhubungan dengan kalimat setelah dan sebelum. Seperti itu. Sades. Gitu. Jadi kalau bukan biasanya ini tuh nggak pernah tiba ada jarang ada nih kalau ada di akhir, karena ini nggak bisa sendirian ya harus ada ataupun Hai. terus bakal biasanya kalau torimas kan tadi ya apa melewati apa pakainya artikelnya kalau ini ininya ke gitu kan ke, maka ini ya ini jebakan-jebakan yang mungkin bakal bisa dijadikan soal ketika nanti di LPT ya. Ini bisa semuanya loh. Ini semua bisa jadi kanji ini kayote, kote, sute, ya. Bisa semuanya. Sama kanjinya kan, Sensei? Iya, hanya ini satu doang. Tapi bisa. Iya. Dan bentuk teh imasnya Beda arti. juga. Gitu. Hai. Ya, semua karena deh. Minasan. Sensei, daijoubu desu. Wakarimashita. Daijoubu desu. Misalkan saya kecepatan, bilang ya teman-teman. Hai. Atau terlalu lambat. Enggak sih, saya lambat aja. Capek. Kalau terlalu cepat nanti bilang. Oke. Selesai. Hai, machimasu. Tadi di sini yang pertama juga yang dibacakan oleh Mas. Nah, tadi baca kalau salah ini ya. Machi, iya. Cino. Mirip sih ya, Machi. Zenbu tsu no domi desu ga, gitu ya. Semuanya tsu. Ya. Kalau sendirian gini bacanya tsu. Hai. Bukan machi ya? Hai. Ya, maka jadinya jadi kotsu. Kotsu artinya bahasa Inggrisnya ya transportasi lalu lintas ya, bisa kita artikan lalu lintas. Ada futsu, ada yang tahu futsu apa artinya? Kutsu. Futsu. Futsu. Futsu desu. Ya. Futsu desu. Normal, biasa. Lebih ke biasa ya futsu itu. Biasa. Kebiasaan juga bisa. Futsu, watashi wa gohan mana tuh?
gohan wa futsu gokai tabemasu kan. Bisa juga kayak gitu ya. Misalkan karena futsu desu itu kan itu hal yang biasa bisa ya gitu kan. Watashi ni totte wa sore wa futsu desu misalkan ya. Oke, terus di sini tadi belum beres. Zenbu tsu no yomi desu ga semuanya dibacanya gitu kan su Hai. atau semuanya dibaca su nggak harus dibacain tapi ya sekali itu. Mari Tapi kita artinya harus dipikir. mari Pikirkan pikirkan artinya. artinya apa gitu kan. Ya. Oke, yang tadi maksudnya yang ini yang kayak t apa atau t apa su t apa gitu ya. Itu kita lihat di yang berikutnya ya teman-teman ya. Ini ada yang bisa membaca saya absen lagi. Sensei, eh, Ya, Sensei ada pertanyaan mau nanya. Dozo Nurhamdani-san. Eh, jadi kanji ini fungsinya itu untuk kata-kata untuk diperjalan berhubungan dengan jalan ya. Kalau dilihat dari semua kanji tersebut. Yang ini ya umumnya Heeh. Umumnya digunakan untuk jalannya kayak kope yang futsu ini nggak tahu kenapa bisa jadi ordinary normal gitu kan atau biasa aja gitu. Sedangkan yang lain ini kan berhubungan dengan jalan gitu. itu ya biasa gitu kan itunya alurnya gitu kan alur juga ya. Oke Sensei. Hai. Oke, arigatou gozaimasu pertanyaannya. Misal juga kalau ada yang ditanyakan tanyain aja. Terus jangan susah-susah ya. Yang gampang aja teman-teman biasanya. Misal semakin susah pertanyaannya, semakin gampang saya menjawab. Saya akan jawab nggak tahu ya teman-teman. Hai. Tapi ya, ini juga saya share ke teman-teman sekalian. Ini ilmu orang Jepang ya. Orang Jepang itu mereka apa namanya tuh berani mengatakan tidak tahu ketika dia benar-benar nggak tahu gitu. Setuju nggak teman-teman yang pernah di Jepang? Wah, ya, wakanai na gitu kan. Mereka nggak gengsi gitu kan menyebutkan nggak tahu gitu. Tapi lebih banyak wakarang terus lagi. Iya, malah mereka kayak ya nggak mau tahu lah, wakarang kayak udah males gitu ya. Wakaraheng gitu kan dan lain-lain lah ya. Iya. Karena emang kayak gitu lah. Padahal kan atau tahu. tapi di situ bisa kita ambil pelajaran loh. Kayaknya jawabnya besar tapi Ya. Iya. Tanggung jawabnya Tidak benar besar. Tapi kalau orang ya, Indonesia harus ini ya. Yang penting udah gitu mungkin. Nah, itu. coba bandingin dengan orang-orang Indonesia, mereka ya kita lah ya bukan mereka, kita itu merasa kayak gengsi gitu kalau nggak tahu gitu kan. Aduh apa ya harus tahu minimal jawab lah gitu kan, apa kayak gitu, yang penting keluar dari mulut gitu. Iya. Entah itu Padahal itu istilahnya pimpinan leader aja wakarang. Padahal dia tahu sebenarnya cuma lebih ketakut aja kayaknya, menjaga kayaknya. Ragu-ragu aja dia masih mungkin bilang wakarang gitu. Kita mah yang nggak tahu aja dibilang hai wakarimashita oke gitu kan. Namanya kan hai ya nih. Pengalaman teman-teman saya dulu waktu pertama-tama ke Jepang, saya sama ya ada kayaknya diajarin. Terus itu ada kepala pabrik Kojocho bilang gitu kan, wakata. Memang harus pengalaman dulu kayaknya. Gitu. Harus ngalamin sih. Ngalamin ya, udah kayak gitu belajar dulu gitu kan. Gimana tadi kalau dibilangin kamu tadi hai gitu kan, ngelakuinnya sama. Tapi kalau kita bilang nggak tahu, bingung juga. Ngapain kesini? Gak bisa gitu kan? Harus belajar, bingung juga. Ya emang kayak gitu, cuman itu dimotivasi gitu kan. Cuman
dia walaupun bilang itu pasti ngajarin lagi dengan kalimat yang sederhana biasanya. Dia ubah Ya. cara mengajarinya, atau kalau Tergantung orangnya juga sih. dia Hai nyuruh sensei. orang, nyuruh orang ini ajarin nih, dia nggak ngerti gitu. Intinya mah kita jangan So. Nah itu jangan so tahu bener ya. Seperti yang tadi yang ditanyain Mas Danisang gitu kan, ya setahu saya ini yang tiba-tiba jadi futsu juga ya mungkin alurnya ya biasa gitu teman-teman. Mas Danisang ya, tahu saya gitu futsu. Mungkin nanti kalau misalkan teman jawabannya lebih akurat lagi nanti saya bahas lagi insya Allah ya. Ayo balik lagi, kita mulai ke yang hadis berikutnya ya. Tadi itu saya menyuruh baca apa? Ya ini kanji berikutnya ya teman-teman. Ada yang bisa tolong baca? Tadi kita sudah sampai. Sorry Mas Nur Osim, Mas Nur Sak, Mbak, Mas nih, Mas Nur Osim Sang. Hai sensei. Mas Sak. Kursornya terlihat nggak, Mas Nur Sang? Mas Nur Sang. Nggak terlihat sensei. Hai. Santo Yomi Mas A. Bacanya apakah? Yomimaseng. Oh yang belum bisa baca Mas Nur Sang. Yang ini enggak. Belum ya. Apa kalau belum Mas Nur, nanti kita sambil jalan. Gambarnya Naskah. lagi ada typo kayaknya sedih. Apa? nggak ada, layar berbaginya nggak ada sensei. Nggak kelihatan teman-teman. Emang pakai HP kali? Oh nggak ada. Dan di yang lain nggak ada juga. Ada. Ada sensei kalau pakai HP. Oh kalau pakai HP nggak kelihatan. Mungkin. Ada. Oh ada. Baru ada. Oh baru ada. Oh, baru ada. Iya. Tempo baru ke bawah. Tempo baru kamu sensei. Hebat teh. Ayo Sang. Hai, Cegi des. Hai. Bisa masuk. Ini pertanyaannya apa sensei? Enggak. Kayaknya Tolong bacain aja. Yang hanya ini. Oh baca lagi. Hai. Ini dari mana sensei? Hai. Toru. Oh, Sta. Kalau yang saya foto. Sta. Lagi yang ori. Yang Orimas. Ah, itu Norimas. Saya dulu dia benar saya bilang kok. Dari yang belum tadi. Norimas. Mas. Iya. Oh, kursornya nggak ada. Mas. Oh, ini nggak ada. Nggak ada. Oh, itu kursor A. Baca deh. Furu. Furu Orimas. Oke. Furu Oriru.
Noru. Hai. Oke, artinya udah nggak tahu Mas Nusang. Mas Nusang. Kuru lupa sensei. Orimas naik turun. Nah, Orimas naik. hai, arigatou gozaimasu. Ya betul. Sudah tahu Noru. Orimasu Noru. Yang furu ini turun ya teman-teman. Tapi lebih ke turunnya hujan, salju, ya. Ini kan turun kan ya, ya. Maka si furu sama oriru ini bisa dibaca furu, bisa dibaca oriru. Tapi sebagian besar kalau turun itu dia pakainya oriru. Dia turun dari mana? Misalkan ya, turun dari bis, orite, turun dari naik kuda misalnya, kendaraan. Atau orite, turun dari lantai 2 ke lantai 1 juga sama, pakainya oriru. Misalkan ibu atau ayah lagi manggil kita gitu ya, weh gitu kan, bujang gitu kan, bujang gadis gitu kan, turun kamar mulu gitu, ayah ke orite kure kalau kasarnya, ayah ke oriro gitu kan ya. Tapi orite kudasai kan, tolong turun gitu kan. Denshao orimas gitu ya, dia partikelnya kalau misalkan turun pakainya o. Ini tentunya harus diingat, mungkin nanti juga bisa jadi jebakan juga ya. Denshao oriru pakainya o kalau densha. Maaf turun. Denshao oriru. Kalau misalkan naik partikelnya apa yang tahu? Nih, Iya, Nori, nih. Noru. noru ya. Kalau noru naik ya partikelnya benar ya. Ada yang jawab, beberapa jawab benar ini partikelnya. Kalau ini oriru partikelnya o. Oriru. Momen. Oh, hiragana sih terus. Maaf. Salah o. Kamu. Oh, oriru ya. Orimas. Hai. Denshao oriru. Denshani noru ya. Denshao orimasu. So des. Denshani norimasu. Terus kalau misalkan bisa nggak ini o-nya nggak dipakai? Bisa, tapi jangan dibawa lagi denshanya. Misalkan kita mau nyebutin, nanti kamu naik densha ya, misalkan ichiban sen no densha ni notte, ichiban sen no densha ni notte, naik densha yang bangseng itu apa sih bahasa Indonesianya? Lupa apa ya? Nomor jalur. Karena ada yang tahu Jalur. Pak dari P Peron. peron ya, terima kasih Mas Lurus. Peron ya, peron 1 gitu kan. Ichiban sen Belok. densha ni notte Shinjuku de orimasu, misalkan kayak gitu. Bisa tuh nggak pakai o kan, jadinya turun di Shinjuku kayak gitu. Nah itu juga nanti mungkin bisa dijebakan teman-teman, dia pakainya apa. Kalau kata tempat bukan lagi o ya, mentang-mentang ada oriru itu kayak kata ini, kata Sinajar gitu, ini pakainya o gitu kan. Tapi ketika dia ada nama tempat Partikelnya mungkin partikelnya bisa berubah jadi D. Ya, hati-hati teman-teman. Dia pakai o itu ketika dia naik atau turun dari sesuatu, bukan turun di mana ya, turun sesuatu. Dia menuruni apa, nah itu pakainya o. Oke. Denshao dari kendaraan. turun kendaraan, turun kuda, turun dari lantai kaidango itu, bisa turun tangga kaidango itu ya. Tapi jarang digunakan sih, kalau misalkan bisa juga kaidango itu.
nasi sama mie ya, dinaik. Tapi saya juga sempat terkecoh turun itu saya waktu itu dulu pernah terkecoh turun pakai mie karena enaknya pakai mie gitu. Saya malah nyocokin enak. Kebiasaan. Oh, Padahal enak nih salah. Mie Oreo ini deh gini kan pakai filling gitu. Padahal udah tahu pakai filling cuman ya itulah. Sekarang udah ya alhamdulillah terbiasa. Ya share seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi saya ulang contoh kalimatnya. Ichiban sen no densha ni notte Shinjuku de orite kudasai. Shinjuku eki de orite kudasai misalnya. Kayak gitu ya. Shinjuku eki de orite kudasai. Naik peron nomor 1 kemudian turun di apa itu? Stasiun Do desu ka? Di Oriro aman ya. Itu di chat ada yang nanya naik gunung tuh apa turun gunung. Oh, ada yang nanya. Bentar. Ada yang nanya di chat belum dijawab ya. Oh. Dan saya menyimak soal ini lagi perjalanan. Oke, Asisa. Kalau turun dari gunung, turun dari pendakian, saya turun dari gunung Yama Oriru. Yama Oriru. Kalau naik gunung Tozang, seingat saya. Naik gunungnya ya. Bentar. Saya ubah dulu ke hiragana. Mate. Tozang. Ada yang suka main naik gunung? Ini Terus Nihongo dulu. coba dulu. Teman-teman ada seliwiran dari Instagram yang dia tuh naik gunung anak yang di Jepang terus ditemukan meninggal dunia. Pernah lewat nggak? Ya, banyak berita WNA Asia sedih banget pasti. Iya kan itu Naudzubillah ya. Dia sendirian solo hiking. Kalau nggak salah dia konten kreator juga kalau nggak salah. Ya, itu yang meninggal yang dibawa helikopter turunnya. Iya. Oh, yang itu kan dia ketemunya sama helikopter ya? Iya. Itu udah berapa hari baru ketemu. Beberapa hari kemudian ya, nggak langsung ya? Soalnya dia masih ada saljunya jadi Mungkin dia agak bahaya. kedinginan juga kayak nggak tahu gitu tubuhnya siap atau enggak menghadapi dingin yang ekstrim gitu kan. Apa sih namanya hipotermia ya? Hipotermia ya, yang tiba-tiba dia menggigil gitu. Itu nggak bisa dikontrol deh. Saya pernah Tozang ya sama temen saya waktu itu beberapa orang ada laki-laki perempuan terus ini kemudian perempuan dia menggigil gitu katanya harus diangetin dipeluk sama teman-teman yang lainnya gitu harus digimanain gitu kan terus saya ngeremehin dinginan doang kok gitu ternyata ekstrim itu loh kalau hipotermia itu emang nggak bisa dikontrol. Betul. Iya jadi teman-teman hati-hati iya terutama kemarin aja yang Fuji aja ada salju dingin banget apa yang bersalju. Fuji ada saljunya kemarin. Enggak, kemarin saya naik gunung Fuji pas Natsu nggak ada saljunya. Itu aja dingin banget tapi malam. masih dingin ya. Iya. Kapan Mas Nur naik bulan apa? Tahun kemarin sih. Tahun kemarin kayaknya. Bulan apa? Kenapa sih? Baginya. Bulan apa? Oke, pokoknya tahun naik gunung tidak ada teman-teman ya. Ini ternyata biasa turun gunung itu pakainya gezang teman-teman ya. Gezang.
Gezang Hai. dia katanya apa sih itu? Kanjinya kanji sita. Iya. Tapi dia ini bukan Kazang. Tapi sita juga bisa dibaca K ya teman-teman. Kalau Kazang di Gunung Meletus hati-hati. Hai. Kalau Kazang ini Gunung Meletus. Ya si kanji sita ini juga bisa dibaca. Jadi hati-hati juga di itu kalau misalkan teman-teman ada yang menghafal cara bacanya, kan ada yang suka cara baca onyomi kunyominya itu dihafalkan kayak itu. Saya juga dulu belajarnya seperti itu teman-teman, ya lumayan saya hafal banyak ketika itu, cuman kurang cocok sama saya. Jadi saya lebih langsung ke kalimat gunanya ketika apa. Betul, enakin kalimat. Saya gitu ya. Iya Tapi biasanya teman-teman kalau Jepang ngomongnya kalau naki gunung pakainya Yamani Noborimas, sensei. yang mana nomor mas Iya, biasanya Jepang gitu dong. bisa juga itu bahasa itunya yang umumnya tuh nomor mas. Kalau tozang itu kayak bahasa yang apa namanya tuh level up daripada nomor masnya. Tozang mungkin yang lebih apa ya kayak tozang. Kalau di kalimat itu masuk ke kalimat emang lebih kayak nomor mas. Waktu itu speech contest ke Gunung Fuji, kebetulan saya pernah ke Gunung Fuji. Saya pernah ikut speech contest dan saya pakainya Tojang. bukan buat jelasin, saya kan itu ya bikin tes sendiri, terus sama desainnya ya diubah ke tozang gitu. Ya apa ya itu? Lihat aja di YouTube saya ada, cari YouTube saya ajar saya. Hai. Ini kalau lupa gitu, saya nyebutnya tozang. Cuman ya kalau Yamani nomor 5 itu pakai nomor 5. Untuk tozang itu kayak asta ya tearu tozang simas gitu kan, naik gunung sama disebutin sih Lebih enak buat ngobrolnya juga. Tapi kalau misalkan gunungnya yang disebutin umumnya nggak pakai ini yang mas Adi sang bilang ya, Fujisango tozang simas, lebih ke ya itu Fujisang ni nomor 5 ya biasanya. Coba saya cari lagi yang tozang ini tuh. Iya, dia nggak disebutin gunungnya kalau yang tozang ini. Dia secara umum aja, saya mau mendaki gunung gitu. Jadi si gunungnya nggak harus Fuji ya. Gunung Fuji ya, semua gunung. kalau di gunungnya pakainya tadi yang ditanya ini nomor 5 yang seringnya itu ya. Oke. Hai arigato teman-teman yang udah bertanya. Terus tadi untuk turun gunung ya Gezang Simasnya ketika ya turun gunung aja sama disebutin. Kalau turun secara biasa bisa pakai ya orimas gitu kan, atau kuda limas gitu ya. Yoilo arimas nih, cuman kanjinya lebih ke kanji yang sita. Karena ini yang Gezang ini nih, ngikutin yang ini. Turun gunung tuh yang sita. Kuda rimas mungkin ya lebih. Atau orimas juga bisa. Otomatis. So, kuda oriru. Kedo 漢字がちょっと違いますね。この漢字じゃない。漢字yang shita, yang kayak gini teman-teman. Kanji shita ya. Ini juga bisa dibaca oriru. Ya kanji itu teman-teman. Oriru. Saya paling suka kanji. Tapi sedih sekarang karena saya benci banget kanji. Perlahan saya suka loh teman-teman. Jadi asik, wah asik ya. Jujur.
karena saya terus belajar gitu ya teman-teman ya. Saya malah suka, tapi saya harus bisa gitu. Saya paksain tiap hari baca kanji sampai ya kuliah juga kanji lagi gitu kan. Aduh, dan ternyata teman-teman timbul sedikit rasa antusias terhadap kanji, sedikit demi sedikit muncul loh. Nah, teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang serupa kayak saya gitu kan, bisa dicontoh. Sepahit apapun itu kan belajar kanji, paksain. Nanti kenikmatan itu muncul sedikit demi sedikit, percaya nih. Karena saya berani bilang ini, saya benci maniak teman-teman. Benci akut. Kanji itu bener, benci akut, paling nggak suka. Seperti apa sensei ya? Seperti puzzle sensei ya? Pusing nggak sih gitu kan? Ini dari hati saya ya bener ya. Tapi ya ternyata gitu kan semakin, padahal saya ketika merhatiin sensei ya, dosen saya gitu kan, bahas kanji, apa sih harus ada kanji gitu. Kenapa nggak hiragana kata kanji di dalam hati gitu, apa gerutu gitu, gitu kesel banget gitu kan, stres gitu kan. Tapi dipaksain perlahan hilang, perlahan berarti rasa dulu awalnya kan. Oke. Terus lama kelamaan ada yang apa tiba-tiba nyangkut itu, kok asik ya kalau tahu gitu, kalau ngerti ya gitu kan. Nyangkut ya kayak gitu teman-teman, bisa baca kayak asik juga ya. biasanya cuma Merasa jago ya nggak sih, kita kayak merasa jago gitu. Wah, gue udah jago nih, udah ada peningkatan nih, harus gue tunjukin gitu. Kalau misalkan teman-teman punya teman yang bisa jadiin partner atau rival gitu, itu lebih asik lagi. Jadi penyemangat motivasi ya. Bisa dicontoh. Nih, jadi semangat untuk hafalin kanji. Sedikit demi sedikit aja tapi rutin. Saran saya gitu. Jangan seminggu sekali aja tapi langsung satu buku. Menurut saya mending dalam satu buku itu dibagi seminggu setiap hari, lebih efektif dibandingkan maksain meluangkan waktu sehari demi apa dihabisin semua. Itu kurang efektif menurut saya. betul Bagi saya ya, dong suko shizutsu no hogai ya, untuk misalkan yang muslim seperti halnya Al-Quran gitu kan. Al-Quran ini turunnya kan berangsur-angsur nggak sih, sesuai dengan betul apa namanya itu kasusnya gitu kan. Sama hidup kita juga kan berangsur dari perangkap tubuh dan jalan dan lain-lain. Continuous lebih efektif belajar. Oke. Baik. Ini apa, kanji turun gunung jadi turun gunung berapa coba artinya bisa ditelan, cuma pusing kalau disuruh membacanya. Aneh ya, saya juga kadang ya itu apa ya cara bacanya. Nah di JLPT itu yang jadiin soal tuh, ini cara bacanya gimana gitu ya. Tapi ketika nanti teman-teman udah bisa kan masuk ke soal cerita, misalkan di Bumpo nemuin ini, kita kan nggak harus tahu ini artinya apa kan, cara bacanya apa, tapi ngerti oh itu turun gunung, walaupun nggak bisa cara bacanya tapi kita ngerti. Nah itu kalau pas Bumpo kita beruntung, pas milih ini pernah baca gitu kan. Enggak belum banget ini apa sih, bisa tahu ini enggak banget ya. Hai so foto ya. Saya juga kadang ada beberapa kanji yang tahu, cuman maknanya tahu, ini arahnya ke sini, ya udah sih langsung jawab. Udah lihat bagi konteksnya, oh iya ini ya. Oke dari Hai kembali hai Tsugi wa ada ini yang kotak-kotak ini karena Mas Osi muda. Mas Hamdani tadi baru nanya ya, belum baca. Oh yang kudasai. Sensei. Hai. Yang Sina sensei, yang masin ya sensei. Yang pertama Syakuryohin itu barang dagangan, Sinamono itu barang, itu aja. Ya, singkat banget. Enggak tahu deh mas. Hai, seperti tadi ya, barang makanan Syakuryohin. Ada juga kalau rionya nggak
dibaca juga bisa teman-teman, Shokuhin. Pernah dengar nggak? Shokuhin. Nah, itu juga bisa. Eh, Dulu saya pernah jadi translator Suyaku. Teman-teman pernah dengar Suyaku? Kayaku. Nah, sunya itu ini teman-teman, kanji ini. Gitu ya? Coto mate. Suyaku. Oh, Suyaku. Ya teman-teman, nyata. Tadi siapa sih yang nanya tentang ini? Jalan atau gimana? Mas Dani ya kebetulan ya? Iya sensei. Nah, ini kanjinya sama nggak sama yang tadi di atas? Apa ya? Yang saya tulis di chat. Yang saya tulis. Suyaku. Ini bacanya Suyaku. Nah, itu kanjinya Tsu juga sama. Suyaku. Ya. Dan itu juga kan nggak berhubungan sama jalan gitu kan ya. Tapi alurnya kayak apa sih? Yaku itu kan penerjemahan dengan cara ada alurnya, ada berjalan. Ya berjalan melalui lisan gitu kan. Jadinya kayak gitu maksudnya. Mengalir melalui lisan. Suyaku ini jadinya interpreter artinya. Dia menerjemahkan lisan, itu Tsuyaku artinya. Oh, bahasa Jepang. Suyaku. Kalau misalkan menerjemahkan Karena ada sensei, maaf tanya, itu karena ada setelah su itu ya ada apa namanya? Yaku. Hinyaku itu berhubungan kata-kata berarti sensei ya? Apa? Berhubungan kata-kata ya setelah itu yang apa ya yang yaku itu. Di kata apa? Maka jadi lisan. Mana ya? Radikal sensei, maaf sih itu. Di yakunya ini dari apa aja gitu? Iya, Iya, bisa jadi wake itu artinya kan. Moshiwake gozaimasen, pernah dengar nggak? Moshiwake arimasen deshita. pernah Itu artinya sensei. wakenya ini. Kanji ini. Cuma nanti itu kita sambil belajar jalan-jalan sambil jalan. Ya itu kan kanji itu banyak ya. Cuman yang saya ingin ini itu ada dua penerjemahan. Yang pertama Suyaku yang saya tulisan, yang kedua ada Hongyaku. Teman-teman ada yang pernah tahu artinya bedanya dua ini? Hongyaku. Tidak pernah sensei. Ya. Oke. Suyaku tadi sudah saya bahas sedikit, itu adalah menerjemahkan secara lisan. Hai. Kita meeting misalkan, dampingin orang itu, apa yang dia sebutkan. Nah, presiden misalnya, pejabat-pejabat suka kan dia punya pendamping, ngomongnya pakai bahasa Indonesia, dia nanti pakai bahasa Inggris. Nah, itu Suyaku namanya, penerjemah secara lisan. On the spot dia menerjemahkannya langsung, apa yang dia dengar dia langsung ubah ke bahasa tujuan, sasaran gitu. Itu namanya Suyaku on the spot dengan lisan. Untuk Suyaku penerjemah yang mungkin dokumen ya, data-data tentang lebih ke apa tulisan, itu Hongyaku. Jadi beda ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman misalkan punya mimpi gitu kan, saya ingin jadi penerjemah gitu kan, ada dua ternyata nih, yang mana yang kamu mau penerjemahnya? Hongyaku atau Suyaku. Oke. Suyaku nih mata kucigau kara nih. Satu itu secara lisan, yang kedua secara tulisan. Dan jujur saya teman-teman lebih ke Suyaku ya. Saya lebih pede Suyaku. Maka teman-teman kalau misalkan nanti mau belajar kaiwa sama saya sangat pede semua. Dibandingkan belajar kayak gini, saya lebih unggul di Suyaku. Suyaku mah nggak usah ya sampai apa ya, saya ini supaya memotivasi teman-teman. Saya tuh bisa langsung aja gitu ketika ngobrol sama orang Jepang, nggak harus mempersiapkan, bisa langsung nyambung gitu sampai segitunya. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Sering ngobrol sama orang Jepang, punya teman orang Jepang, mainnya dari dulu seringnya sama orang Jepang.
Jadi terbiasa aja dengan, walaupun saya nggak bisa ngomongnya awal-awal, saya banyak asupan tentang bahasa, saya serap bahasa dia, bahasa dia yang saya serap, saya praktekkan lagi ke teman yang lainnya gitu. Jadi lebarin tuh bahasa orang tuh gitu. Akhirnya Iya saya adopsi betul. gitu. Jadi bahasa yang sering saya ucapkan. So you foto deh. Untuk Hongyaku, mending Hongyaku saya bukan banyak situ. Ya, sekarang juga saya malah jadi lagi mempelajari Hongyaku karena ya semakin males ketemu orang ya. Tadi bagi yang toksik gitu ya. Ya, saya sekarang lagi mempelajari tentang Hongyaku karena kayaknya asik. Lagi bisa belajar bekerjanya sebagai remote. Enak sih di rumah gitu kan, ngeremote gitu kan. Terus gajinya Jepang apalagi gitu kan, tinggal di Indonesia itu udah enak banget kayaknya. Impian. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapetin. Teman saya ada yang kayak gitu teman-teman. Dia pulang ke Indonesia udah beres kerja di Jepang, pulang ke Indonesia, terus dia kerja nge-remote. Gaji di Jepang, tapi nggak sebesar dari Jepang, cukup besar. Bisa kayak gitu. Jadi teman-teman juga semangat lah. Saya yakin belajar ini N4 juga ada tujuan teman-teman, demi untuk mengembangkan diri sendiri gitu kan, dan ujung-ujungnya udah ya, ujungnya duit kan pasti kan nanti ke depannya. Ya nggak sih, ya sama gitu. Ilmu kita apa Indonesia, kita mendengar Indonesia yang udah mengkhawatirkan gitu kan, Sedih kan ya. Aku jadi nggak mau pulang kan. Upgrade skill kerja idaman itu, saya kerja model remote di rumah. Saya juga pengen kayak itu ada di Hanggang sama ya. Nah, kalau ada info-info share ya, jangan nggak diajak ya. Saya punya statement teman-teman bagus nih. Jangan fokus mencari, tapi fokuslah menjadi. Anjay ya kan. Siap. Maksudnya fokus dulu menjadi diri sendiri gitunya, upgrade skill sebanyak-banyaknya. Biasanya ketika kita udah keren tuh kan, tahu ada info, saya udah tinggal apply gitu. Daripada kita nyari banyak lowongan tapi misalkan kualifikasinya N2, oke, simpan dulu aja di Instagram, save. Tahu numpuk kan, malas ya. Enggak sih. Jadi fokus jadi dulu dari sekarang. Oke, balik lagi dia. Kenapa saya tiba-tiba siapa pastinya sensei pes yang lain. Oke, benar-benar. Aku sama kenapa saya langsung cek itu, karena Yakut menerjemahkan, dan ketika itu saya belum tahu kotoba ini, Shokuhin. Jadi saya ingat banget Shokuhin ini. Shokuhin itu produk makan. Ketika itu saya menerjemahkan tentang ada orang Jepang yang promo gitu kan ke anak sekolah SMA. Ya, kebetulan saya juga pernah jadi guru SMK, guru bahasa Jepang. Jadi saya jadi terjemahnya, menerjemahkan di situ Shokuhin. Nah, apa Shokuhin? Saya nggak tahu ya, saya tanya aja Shokuhin apa Shokuhin. Kayaknya dikasih tahu, malu banget itu. Tapi ya karena daripada salah menerjemahkan, saya bilang aja nggak tahu gitu kan. Dan Shokuhin itu produk makanan juga, jadi bisa nggak pakai reo ini, Shokuhin juga bisa. Kalau teman-teman tahu SSW tentang ya, kalau Shokuhin deh kosakatanya. Shokuhin. Ada beberapa yang kotobanya tuh Shokuhin di SSW itu. SSW pengolahan mana nih? Saya lupa ingat. Oke, Shokuhin itu produk makanan. Sinamono itu produk ya teman-teman. Bisa itu produk jadi produk yang dihasilkan di dalam suatu perusahaan. Kalau saya contohnya saya kerja di apa namanya itu, sepatu ya, maka produk saya ya part mobil, part kecil kayak
bodinya itu kan arm gitu kan, terus apa stabilizer itu kan dan lain-lain. Itu juga disebut Shinamono produk ya. Kanji ini saya mengingatnya sebagai kartus soalnya ya ingatnya gitu ya, Itomo yo. Arti utamanya hubungan dengan bahan-bahan produk barang lah itu ya. Ini lagi kalau itu artinya kualitas. Kanjinya sama nih, Inshitsu banyak, kan satu kanji aja bisa beberapa cabang ya. Suka kotomi ya udah, jangan melulu banyak-banyak lah yang diingat. Nanti juga ada digunain lagi M3 kanji yang serupa tuh gitu teman-teman ya. Untuk yang 4 dulu sini gitu. Oke, Tsugi Dare ni shiyou kana. Yang belum Putri bisa dibaca. Ada tulisan. Yokata. Josh? Yang tadi mic. Hai, Sensei. Oh, udah ada. Tuh. Yang mana Sensei? Sumimasen. Ini ya, yang sorin enggak. Nih, ya, saya udah. Hai. Kiru. Suku. Oke, ini sama ya. Lewat. Oh, komen saya kan tadi ngorek. Baik, apa tadi? Itu Kiru. Suku. Yang kanannya contoh. Kiru. Suku. Selanjutnya Kalau contoh Sumimasen. Sumimasen. Tidak terlihat. Sumimasen. Kimono. Hai, arigatou gozaimasu. Artinya tahu ya semua. Ada yang belum tahu? Kiru apa? Pakaian tradisional Jepang. Oh, kimono itu ya. Oke. Kalau kiru sama tsuku artinya? Memakai. Memakai. Yang mana yang memakai? Kiru. Kiru, oke. Yang tsuku? Sampai. Ya. Kok tiba ya? Oke, sampai betul bagus. Hai, arigatou. Punten. Arigatou gozaimasu. Oke, kanji ini teman-teman sering lah ya kita dengar. Sering kita pakai juga. Pakai baju nih ya. Pakai ini kiru. Pakaian. Kalau pakai celana beda lagi ya teman-teman ya. Ini memakai baju. Pakai jaket. Umumnya baju jaket sih yang pakai kiru itu. Kimono to kano. Kimono o kiru. Kimono o kimasu. Kalau celana kan hakimasu. Nih. Kalau topi apa topi? Topi yo, boshi yo, kaburu. Kaborimas. So, nih, Kaburimas. Tadi apa celana kalau celana? Zumo. Hakimasu. Oh,いいですね。hakimasu. Hai. Hakimas. Haku. So. Oh, Beda-beda itu. Susah banget. itu pakai doang kan ya? Padahal itu pakai doang soalnya ya Sensei. Sekarang kacamata. Megane yo. Apa? Hakimas. Apa? Hakimasu. Kakeru. So da ne, kakemasu. Ato wa Kakemasu. so ne. Kalau ini
Yaho apa? Sukuru. Hah? Sukuru? Sukuru? Dekat Oshi, Oshi. Makan. Dekat tadi, sedikit lagi dari Sukuru. Sukai. Sukeru. Ya, Sukeru. 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 Nah, Yaho Sukeru menggunakan earphone. Kalau Kakeru. kalau masker bukan muka ya. Masker yang buat COVID itu apa? Masuo Suru. Bukan. Hiru, Haku, Kakeru, Kaburu, Sukeru. iya, masker itu tadi suruh Sukeru. benar. Masuo Suruh, benar, suruh. Masuo shimasu. Ya. Masuko, Kalau sepatu apa sepatu? Sepatu mah Haku sama itu, sama kayak cengeng. Ya, bagian bawah sama ya, betisang Ya. arigato. Bisa pakai haku, bukan bisa lagi emang haku, karena pakai haku. Apa itu sepatu pakai haku juga ya. Hiru seingat saya memakai pakaian bagian, iya betul ya. Iya, jaket, baju, ya. Soalnya kalau teman-teman yang mungkin ada bahasa daerahnya, coba deh mirip bahasa Jepang tuh sama bahasa daerah. Bahasa daerah itu kaya banget. Kalau saya kan masih orang Sunda ya, jatuh aja banyak teman-teman. Ada Titajong, Tigoji, Bar, Tisoledat, itu jatuh doang gitu. Nyuci juga, nyuci, nyese, hukumah, wawasu, itu nyuci doang. Sama kayak bahasa Jepang. Sentaku suru, arau, sensyasuru gitu kan. Nyuci doang. Jadi mirip bahasa daerah. Mungkin di bahasa daerah teman-teman juga ada bahasa-bahasa yang dalam satu. Kalau cuci kan di Indonesia ya udah cuci aja, tinggal tambahin cucinya apa, baju, cuci piring ya. Mungkin ya itu cocoknya bahasa Jepang, bahasa Jerman juga saya sempat belajar juga, dekat dengan bahasa daerah ya, dengan bahasa, ada beberapa bahasa itu yang lebih dekat ke bahasa daerah kita. Makanya Indonesia tuh kaya banget bahasanya. Terus saya juga pernah lebih gampang mengajarkan tentang kore, are, dan are dengan bahasa Sunda, karena pas udah cepet itu ada daripada kore, sore sama arenya itu loh. Kalau sore kan itu, are juga itu jauh. Gimana bahasa lainnya ya, sama-sama itu gitu kan, itu jauh, coba ambil yang itu jauh, enggak gitu kan, tetap itu doang gitu. Kayak gitu ya. Oke, ini gitu untuk memakai ya teman-teman, jangan lupa yang atasan aja umumnya. Terus yang suku ini kedatangan juga ya, datang ini banget. Kedatangan itu tochaku suku, nanti kita belajar lagi. Suku datang, tiba. Gofungo ni suku, Gofungo ni tsukimasu. Saya akan tiba 5 menit kemudian misalnya. Atau kita misalkan ada yang lagi ngedate sama orang Jepang, terus sama siapa kayak, "Mo tsuita no?" gitu kan. "Mo tsuita? Tsukimashita ka?" Udah tiba belum? Udah datang belum? Jadi bukan pakai kita, bahasa Jepangnya bukan pakai kimashita ka, tapi udah tiba belum ya. Walaupun artinya sama-sama datang, cuman inilah letaknya kapan kosakata ini digunakan dalam konteks yang tadi saya kan ketika nelfon. Udah siap belum? Bukannya itu mah lagu viral. Siap belum? Udah tiba belum? Udah datang belum? Mau cerita pakainya, mau tsukumashita ka? Ya.
bukan mo kimashita ka, beda nuansa, beda lagi itu dalam keadaan seperti apa. Mau kimashita ka, kalau mau kimashita ka kayak udah datang, lagi nungguin siapa gitu kan, beda nuansa. Mau kimashita ka, biasanya nungguin barang kalau kimashita ka ya. Mau kita loh, kalau nungguin orang kita, kalau nungguin barang paket Todoki Mashitaka banyak, udah nyampe belum gitu ya, dan lain-lain. Untuk suku ini lebih ke kita datang udah tiba, sensei Mashitaka, kanojo Mashitaka, mada desu, mou 3時間も待ってるんですけど、来ないんですよ。どうしような、帰ろうかなgitu. Balik lagi aja gitu gua gitu kan, udah 3 jam nunggu gitu. Mati. Mau 5分後に着くと思うよ。もうすぐ。そういいよ、疲れるよ俺gitu.帰ろうgitu. Ulang aja. Jiwa masih banyak kok teman-teman. So, gimana ya? Rahmat Sang, bisa baca kah? Mas? Atau suku? Gak kerasa ya teman-teman. Saya kira bakal terasa lama. Alah. Hai, Rahmat Sang. Hai. Itu onegai di. Iya. Kiru apa yang butsu sensei? So. Zenbu aja ya. Oh, kursornya nggak. Oh, segini. Langsung ke sini boleh. Apa katanya? Butsu. Nimotsu. Kalau dobutsu hewan, nimotsu barang. Nggak barang. Mono juga bisa barang juga sih. Abe mono makanan. Ya. Satu lagi di kanan nih. Tatemono gedung. Ya ada to bangunan ya saya. Bangunan. Oh iya desu ne. Ini kanji ya lebih ke bangunan ya. Barang-barang mono ini. Kanjinya kosakatanya bisa ke tadi ya, hewan, barang. Do ini kan bergerak ya teman-teman. Barang yang bergerak ya, hewan ini gitu loh. Barang yang bergerak, benda yang bergerak, dobutsu. Makanya jadinya ya hewan, karena benda yang bergerak dianggapnya hewan, barang ya hewan ini. Kejam banget orangnya Pak. Jadi barang. Iya. Makhluk hidup lah. Kalau misalkan tumbuhan apa teman-teman? Ayo. Ada nggak? Tumbuhan. Kanjinya sama, terakhirnya butsu. Ayo kuis nih. Shokubutsu. Oh, sugoi ne. Ii desu ne. Iya benar ya. Shokubutsu. Oh iya, ini apa? Yoku shiru ne. Shokubutsu. Itu apa namanya tuh? Tumbuhan ya. Shokubutsu. Kanjinya saya ceti itu agak susah sih yang shokunya. Itu sama-sama butsu ya. Tumbuhan, hewan, butsu. Apa lagi yang butsu ya? Udah sih, nggak saya ingat itu. Bukan busu ya teman-teman, kalau butsu saya hati butsu. 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 Terus nimotsu barang gitu kan. Nimotsu. Mononya juga barang.
atau biasanya suka dipakai ke pola-pola kalimat ada yang mono. Mau kirai damong, mononya pakai ini juga bisa. Walaupun biasanya seringnya nggak pakai kanji, tapi bisa juga. Ting suatu. Tapi mono, kalau minuman apa minuman? Nomimono. So, ininya sangat nomimono. Hai. Ini tadi do buku yang tadi ya, yang bergerak di sini. Kanjinya ini teman-teman bergerak. Terus lagi animal. Hewan. Sama undo. Ada yang tahu undo apa? Undo. Embat undo suruh undo shimasu. So, mainichi. Kenko no tame ni undo. Apa? Olahraga latihan. Ii desu ne. Olahraga ne. Latihan kalian ini olahraga aja. Undo sih mas. Ugoku tadi bergerak ya teman-teman. Ini cukup sering dipakai juga, dihafalkan juga teman-teman ya. Ugoku itu. Tsugi wa tateru build membangun. Ie o tatemasu. Membangun. Temon. Tatem. Ie o tatemasu. Mise o tatemasu. Membangun restoran, membuat restoran bisnis. So, bisnis o tateru misalkan. Jibun no mise o jibun no bisnis o tateru to omoimasu misalkan. Itu kan pola kalimat N4 kalau nggak salah ya. Yo to omoimasu. Yoto desu desu. So desu yo ne. Tadi di buku kita akan belajar juga. Hai, tsugi tatemono udah tadi. Nikai date. Iya. Ada yang tahu ini apa artinya nikai date? Saya pernah dengar. Nikai date. Oh, ini sebagai nikai date. Bangunan 2 lantai, teman-teman ya artinya. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai itu nikai date. Saya baru tahu ya, tapi soalnya jarang dipakai. Mungkin dipakai ketika itu ya mau beli rumah kayaknya nih. Nikai date. Atau ya di apartemen gitu ya. Di apartemen. Nikai date. Kanjinya bisa banyak, cuma artinya saya baru tahu bahwa itu adalah 2 lantai, bangunan 2 lantai. Ada kanji rumah teman-teman, bisa dibaca saya atau yoru. Kongya malam ini, tonight ya. Kongya jika arimasu ka, teman. Terus ada bisa dibaca dulu. Ruang bukan pakai yahar ya. Yoru ruang. Bangkuhang. So. Yoru ini juga mungkin sering kita lihat. Selanjutnya ada fu sama kaze. Ini angin ya teman-teman. Kaze. Hai. So kaze kage juga ada. Ininya masih di belakang jubahnya ada ya kalau nggak salah. Topinya ya. Topi itu ada kanji kaze-nya ini. Kaze. Oh iya benar. Kalau Konoha Topi kan itu. api dan kanji hari Selasa. Hai. Caping didudukui. Dudukui. Iya, para kage kan di punya dudukui gitu kak. Sudah nih. Presiden. Kaze ita. Oh bisa juga deta kaze. Nah kalau ada yang angin teman-teman lihat. Untuk angin. Satu kanjinya angin yang biasa, angin yang berembus itu satu kanji ini aja yang pakai kaze. Tapi ketika kita kaze-nya itu masuk angin, di Jepang tuh sebenarnya bukan masuk angin ya teman-teman kaze itu.
flu, batuk, bersin, ya kalau di kita langsung angin juga, itu sebutnya kaze kayak ini. Udah aja nyebutnya, aduh flu apa ya gitu kan. Jangan sekali nyebut influenza, takut orang Jepang nanti. Ya, Iya. nyebut aja kaze, bilang dosta, cotto hanamizu ga tomaranaiんですけど、風邪かなgitu kan. Kaze desu gitu. Ya, nyebutnya kaze ya teman-teman ya. Ketika ditanya, kalau nyebut influenza, ini orang punya virus, lawan juga, hati-hati ketika nanti interview mensetsu, kalau nyebutin influenza bisa ditolak loh teman-teman. Apalagi kalau masuk APK. APK kan pinginnya perfect doang, nggak bisa cacat sendiri, udah cari yang lain. Masih mending kalau langsung dengan TSKM Jepang, walaupun ada sakit, dia bagus dalam berkomunikasi, bisa dipertahankan, diperjuangkan. Tapi kalau APK, adik saya aja kemarin ya sakit, dipulangin tuh, nggak jadi berangkat ke Jepang. Buset. Namanya orang mah pasti ada sakit. Iya, itu kan masih bisa sembuh gitu kan, nggak bisa gitu, kayak gitu ya. Jadi hati-hati untuk yang masih berjuang gitu kan, dan mau mensetsu, pilahlah kata-kata yang akan keluar dari mulut kita, jangan sampai asal mau nyebutin dan dicari bahasa Jepangnya flu di kamus, kan ini dipakai gitu, kita cari tahu dulu itu dipakainya ketika ngomongin apa gitu, dan flu seperti apa dan lain-lain. Makanya harus ya saya katakan, untuk dasar fondasi itu perlu punya tutor dulu dalam mempelajari sebuah bahasa ya, bahasa apapun itu. Nanti setelahnya kalau udah kondisinya kuat, itu bisa otodidak teman-teman. Bahkan ada dedokoro, terus ketika kita ngitung berapa jumlah unit mobil, Nandai, artinya dai, ichidai, mesin, sandai, mesin ya, mobil, motor, dan ada taifu. Hai, selanjutnya kalau udah waktunya udah beres teman-teman, ini coba buat di rumah kan. Terimasu. Mata itu insya Allah kita bahas bareng-bareng ya. Hai, ここまで質問があるかな。もう1時間半過ぎたね。すごい時間早く感じる。みんなどう？同じですね。よかったです。私もちょっとハッピーになる。 Mikirnya jam setengah lagi, lama banget. Ternyata enggak ya, kalau udah dijalanin. Itulah, ternyata kadang pikiran kita itu yang membuat Overthinking. Sesuatu. Iya, hobinya. Hai, semua waduh kana. Ada yang tanyakan? Daijoubu desu. Jelas nih. Hai, Nakatara yang buat dicoba dulu yang tadi tensunya. Nih. Dan ya kalau misalkan ada yang tanyakan, nanti di grup juga boleh tanyain aja. Hai, arigatou gozaimasu. Mata insyaallah Raisu. Sensei. Hai, Arigatou gozaimasu. Atsukaresama deshita. お疲れ様でした。また来週。お疲れ様でした。じゃあね、皆さん。じゃあね。じゃあ、先に。失礼します。失礼します。どうぞどうぞどうぞ。ありがとうね、みんな。Saya tutup ya, teman-teman.